harap semua sudah mengisi absensi ya di classroomnya. Jadi kita bisa start dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita lanjut untuk perkuliahan kita di Sistem Informasi Manajemen. Hari ini kita akan fokus bagaimana manajerialnya ya. Jadi nanti di beberapa sesi kalian akan tahu programmer itu sebenarnya ngerjain apa sih. Kemudian di sisi pengembangan development aplikasi, orang-orang yang ada di dalamnya punya role apa saja. Ada yang sebagai programmer, ada yang sebagai desainer, ada yang sebagai sistem analis, ada yang mungkin sebagai database engineering, dan seterusnya. Itu yang akan kita bahas juga hari ini. Selain itu kita akan ketahui juga ada yang disebut dengan kebutuhan fungsional dan kebutuhan yang sifatnya non-functional system. Nanti di akhir sesi kalian akan diminta untuk mengerjakan studi kasus kembali yang aplikasi yang sudah kalian telah sebelumnya, dan kalian akan memetakan yang mana masuk sebagai kebutuhan fungsionalnya dan yang mana masuk sebagai kebutuhan non fungsionalnya itu sendiri. Nah, untuk di peran manajerial, dia ada secara garis besar ya, ada 3 hal gitu ya. Jadi ada interpersonal roles, dia terbagi atas ketika seseorang yang berpengaruh ke orang lain, dia seharusnya memiliki jiwa leader, liaisons, figurehead. Ini adalah jiwa-jiwa yang biasanya dimiliki oleh interpersonal roles, dalam artian ketika mereka managerial system, mereka paling tidak memiliki figur kepemimpinan. Kemudian di information roles, ketika orang-orang yang bergerak di bidang bagaimana dia memetakan suatu model informasi, dalamnya ada monitor, diseminator, dan spokespersons. Sedangkan untuk peran keputusan, sebagai contoh, yang paling berperan adalah orang-orang yang bergerak di bidang entrepreneur. Jadi mereka akan dituntut mengambil keputusan secara cepat, negotiator, di mana mereka yang bergerak di bidang pengambilan keputusan untuk negosiasi sampai dengan disturbance handler. Nah, ini lebih ke arah bagaimana problem solving ketika perusahaan tersebut mengalami sebuah masalah. Nah, kita coba bahas satu persatu. Di interpersonal roles ada sifat yang kita sebut dengan figurehead. Apa maksudnya? Kita ambil sampel ketika manajer ini melaksanakan tugas-tugas seremonial ya. Jadi mulai dari mendampingi pejabat yang berkunjung, mulai dengan mendampingi dari sisi di lapangan ketika dia juga membuka acara, itu adalah figurehead. Jadi interpersonal roles. Sedangkan leader, kita bisa ambil sampel misalkan manajer ini memelihara unit, dia pekerjakan orang, dia latih staffnya. Sedangkan liaisons artinya ketika manajer ini menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer. Nah, mungkin lebih ke arah bisa seperti PR ya, public relation, yang tujuannya adalah bagaimana mendekatkan hubungan kerja dengan orang-orang yang tidak hanya dalam satu divisinya, namun dia bisa bekerja sama dengan divisi yang lain. Sedangkan untuk di informational roles, di dalamnya ada beberapa sifat, contohnya dalam monitor, kalau dia dalam seorang manajer ataupun manajerial, dia akan mencari informasi mengenai kinerja unitnya. Kapan dia turun dari sisi kinerjanya, kenapa dia bisa turun, bagaimana supaya menjaga KPI-nya ataupun pekerjaannya itu bisa tetap bagus. Kemudian disseminator, bagaimana mereka meneruskan informasi yang berharga ke orang lain dalam satu unitnya. Kemudian ada spokespersons, manajer ini akan meneruskan informasi yang berharga ke orang-orang di luar unit pimpinan ataupun lingkungannya. Dalam artian, kalau yang tadi disseminator, dia lebih ke arah dia memilah gitu ya. Disseminator itu dia memilah. Ini yang bagus untuk disampaikan suatu model informasi. Spokesperson lebih lebih spesifik gitu. Jadi dia di luar dari unitnya. Kalau disseminator bisa jadi di dalam unitnya, namun tidak bisa ke luar. Spokespersons ini ke luar dari satu unitnya. Ini beberapa istilah ya yang kalian mesti pahami. Ada kalau kalian dengar figurehead, apa itu figurehead, liaisons itu apa, kemudian ada disseminator, spokesperson, kalian harus sudah tahu di sisi
di sistem informasi manajemen. Nah, untuk di berbagai keputusan, biasanya kalau orang yang berjiwa entrepreneur, dia akan mengambil beberapa perbaikan cukup permanen dalam struktur organisasi. Jadi biasanya kalau cabang misalkan, cabang ada dikasih tanggung jawab sama satu manajernya yang berjiwa entrepreneur, biasanya mereka akan mengubah struktur organisasi ini berdasarkan kinerjanya orang. Gitu ya. Kemudian disturbance handler ini lebih ke arah bagaimana ketika kita bereaksi terhadap kejadian-kejadian yang sifatnya tidak terduga dalam operasi perusahaan. Sedangkan resource allocator lebih ke arah bagaimana manajer ini mengambil keputusan, gitu ya, menentukan unit mana yang mendapatkan resource ataupun sumber daya dibandingkan dengan sumber daya yang lain. Misalkan gini, saya punya perusahaan, kemudian ada 2 anak perusahaan di dalamnya. Misalkan satu fotografi, itu bisnis fotografi. Yang satunya lagi tuh bisnis crafting, ya, jadi yang alat potong dan seterusnya. Nah, ketika tim yang di fotografi meminta resource, saya akan meminta terlebih dahulu mereka menggambarkan kenapa mesti saya belikan resource atau kenapa saya mesti belikan mereka kamera. Mereka harus menggambarkan kepada saya, meyakinkan saya untuk mengeluarkan dana supaya bisa diarahkan ke resource yang digunakan ke fotografi. Begitupun sama juga yang ada di bisnis crafting. Misalkan dia mau minta mesin cetak gitu ya. Mesin cetak. Mereka harus meyakinkan saya kenapa mesin cetak itu harus dibeli dan kenapa harus tipe yang itu. Nah, si manajerial ini akan mengatur resource allocator berdasarkan unit di bawahnya yang mengatur kinerjanya mereka masing-masing. Dan yang terakhir, peran keputusan adalah sebagai sampling jiwa yang sifatnya negotiator. Jadi manajer ini dia menengahi perselisihan itu baik di unitnya ataupun di luar dari unit lingkungannya. Jadi ketika mereka dapat suatu masalah, manajerial biasanya akan mengambil alih kemudian mencari jalan terbaik untuk di masing-masing pihak. Dua-duanya bertujuan supaya dapat win-win solution. Nah, ini yang model negotiator. Jadi mereka punya jiwa bagaimana bernegosiasi dengan orang, tidak serta-merta langsung mengambil satu keputusan di satu pihak, namun dia melihat dari sisi dua pihak. Nah, sebenarnya kalau kalian di kantor pun ya, di kantor manajemen itu ada beberapa kalian yang mereka harus pahamin. Yang pertama, kalau mereka menggunakan media lisan, gitu ya, media lisan, manajemen ini nantinya harus paham bagaimana penggunaan voicemail, mengatur rapat, scheduling, telepon, gitu ya. Bahkan sampai schedule untuk makan itu pun biasanya diatur gitu, di orang-orang yang pintar di bagian manajerial. Dan komunikasinya juga dibangun melalui media tertulis. Apa itu? Melalui laporan komputer, memo. Yang kalau kalian biasa datang lihat di kantor, ada di meja-mejanya orang yang ketempel kayak sticky notes ya, kertas kecil yang ditempel di masing-masing meja. Nah, itu adalah media-media tertulis yang dipakai orang untuk manajemen dirinya. Nah, digital sebenarnya sudah ada, kalian tinggal buka laptop kalian, cari sticky notes, itu sudah ada di bawaannya masing-masing Windows. Kemudian kalau keahlian yang terkait dengan manajemen pemecahan masalah, mereka biasa terkait dengan bagaimana mereka memberikan suatu solusi di dalam suatu masalah. Nah, orang yang mahir dalam problem solving biasanya terlihat gitu dari sisi mereka mengambil suatu keputusan. Jadi yang mana keputusan yang tepat tidak kemungkinan ya mengurangi jumlah dampak kerugian ke orang lain. Jadi kadang ada keputusan yang bisa membantu kedua pihak, namun biasanya satu keputusan itu kadang bisa jadi menyakiti salah satu pihak. Decision making itu lebih ke arah bagaimana mengurangi, karena tidak semua keputusan yang diambil itu pasti bisa menyenangkan kedua pihak. Untuk di pengetahuan manajemen ya seperti sekarang yang kalian pelajari, ketika kalian nanti disuruh sebagai seorang manajemen ataupun manajer, kalian paling tidaknya harus sudah tahu bagaimana komputer literasi. Jadi manajemen ilmu komputer itu pasti juga akan bertanya bagaimana apa istilah-istilah yang kepake di dunia komputer. Jadi kalian bisa memahami hal tersebut terlebih dahulu, baru bisa memberikan saran. Nah, yang masalah adalah bagaimana kalian mau memberikan saran kalau kalian tidak memahami beberapa istilahnya itu sendiri. Nah, kemudian kalian tahu apa keunggulan dan kelemahannya komputernya,
kemampuan dan penggunaannya komputernya. Kemudian tidak hanya di komputer literasi, kalian juga harus memahami di bagian information literasi. Jadi kalian tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana cara memperoleh informasinya, bagaimana kalian sebarkan informasinya. Ini adalah informasi literasi. Nah, ini adalah hal-hal yang penting ya. Makanya kadang orang-orang di luar itu lebih cepat jarinya membagi hoax, gitu ya. Membagi hoax karena lebih dulu membaca judul dibandingin isi. Nah, ini yang kadang, dan saya yakin juga di antara kalian masih ada yang seperti itu. Jadi kalau ada judulnya yang menarik langsung di-share, tidak pernah ngebaca isinya. Gitu. Nah, di sana juga berpengaruh dengan information literasi. Kelihatan di poin ketiga di bagian bawah bagaimana membagi informasi kepada orang lain. Sekali lagi, bacalah di bagian sumber informasinya, jangan terbatas hanya ngebaca di bagian judul saja. Nah, bagaimana dengan pandangan sistemnya? Ketika manajerial itu tersesat, biasanya kompleksitas dari struktur organisasi sama rincian pekerjaan, pandangan di sisi sistem manajerial ini bisa membantu sebenarnya manajer itu agar tidak tersesat di hal tersebut. Yang kedua, manajemen sistem pun itu sebenarnya membantu kita punya tujuan-tujuan atau goals yang baik. Kemudian ada pengakuan keterkaitannya organisasi dengan lingkungan, dan yang terakhir kita bisa berikan penilaian ya, yang mana yang tinggi terhadap informasi ini agar terjadi umpan balik. Tujuan SIM ya seperti di awal kali pertemuan, itu selalu saya ingatkan bahwa informasi itu kan kalau kita dapat, kita bisa olah, itu membantu kita untuk mengambil suatu keputusan pada saat kita perencanaan. Jadi apapun yang kalian ambil keputusan itu harus berlandaskan suatu data gitu, atau berlandaskan suatu informasi. Jangan pernah pakai perasaan, gitu ya. Perasaan saya taruh barangku di sini, iya perasaan kunciku saya taruh di sini, perasaanmu. Jangan, gitu ya. Gunakanlah data. Mungkin ada orang yang lihat, gitu, di mana kau taruh itu barang, misalkan. Sama juga seperti dengan sistem informasi. Jadi kalau kalian mau mencari sebuah insight ataupun hal keputusan, itu basisnya berlandaskan sama data atau informasi. Nah, di managerial system pun sebenarnya ada beberapa masalah dalam proses bisnisnya. Yang pertama apa? Bagaimana perkembangan teknologi. Sampai hari ini kita bisa ketahui bahwa dulu masih zamannya apa ya? Zamannya Nokia, di awal-awal kali itu kita masih belum bisa video call ya, streaming YouTube dan lain-lain gitu. Nah, sampai hari ini TV bahkan ditinggalkan, lebih banyak orang yang nonton YouTube dibandingkan TV. Nah, kemudian perkembangan teknologi smartphone yang semakin canggih. Nah, proses bisnis itu akan terpengaruhi sama revolusi teknologi. Nah, ini yang mesti kalian ingat juga. Jadi kalau di kantor kalian mau memberikan suatu model keputusan terhadap manajerial di kantor misalkan, atau kalian punya bisnis, kalian paling tidak harus tahu bagaimana perkembangan revolusi teknologinya, agar tahu apakah teknologi ini pantas untuk dipasang dan bisa mempermudah alur proses dari perusahaan, dari kinerja, gitu ya. Artinya efektivitas kita naik ataukah malah menghambat. Yang kedua, masalah bisnis juga dipengaruhi sama beberapa riset dan pengembangan, karena beberapa riset pengembangan ini masih terbatas, misalkan, sehingga ada beberapa penerapan teknologi ini masih belum bisa dipakai. Kemudian yang ketiga ada beberapa perubahan produk, dan yang terakhir adalah ledakan informasi. Nah, ledakan informasi ini bisa kelihatan. Contoh, misalkan kalian mengakses gitu ya, seluruh warga Indonesia, di satu Indonesia contohnya 200 juta penduduk itu mengakses website secara bersamaan. Ya, mengakses website secara bersamaan, inilah yang kita sebut dengan ledakan informasi. Yang paling sering kejadian adalah contoh yang kemarin CPNS gitu. Teman-teman yang mendaftar CPNS, mereka mendaftar di satu website, tapi dalam waktu akses yang bersamaan, nah, disitulah terjadi ledakan informasi sehingga orang-orang yang mengakses website ini nggak bisa. Kenapa? Karena servernya itu down. Servernya down, akibatnya aplikasinya nggak bisa diakses. Di masalah bisnis itu berpengaruh di hal itu ya. Jadi melihat ledakan informasinya. Nah,
Kita lanjut di kebutuhan functional requirement. Nah, ini silakan diperhatikan dengan baik karena ini akan jadi hadiah yang akan kalian bawa pulang nantinya ya. Setelah sesi berakhir, kalian akan disuruh menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari suatu sistem informasi. Nah, kita kenali dulu apa itu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional atau istilah lainnya adalah functional requirement. Ini lebih ke arah kebutuhan dari bisnis prosesnya. Jadi layanan apa yang nantinya disediakan oleh sistem, bagaimana sistemnya ini bereaksi pada saat orang menginput, bagaimana perilakunya sistem pada saat ataupun situasi tertentu. Contoh, macam Facebook kalau saya cerita. Facebook itu kalau kita pencet tombol profil, dia akan lompat ke halaman profilnya kita. Kalau kita pencet tombol post, akan muncul halaman untuk penginputan status. Gitu. Ketika kalian save, status yang kita buat ini akan muncul di dalam wall dan akan terlihat juga sama teman-teman yang udah kita kita approve. Gitu. Nah, kebutuhan fungsional selain melihat dari sisi layanan yang disiapkan oleh sistem, mencakup ini dia bereaksi dalam sisi input. Nah, kebutuhan fungsional ini juga bergantung dari jenis perangkat jenisnya ini perangkat lunak. Jadi penggunanya, jenis sistemnya di mana perangkat lunak tersebut itu kepake. Jadi fungsional itu lebih ke arah apa fitur yang dimiliki sama si sistem dan bagaimana reaksi inputnya. Fungsional itu bergantung juga sama perangkat dan penggunanya si sistem itu. Contoh, ya ini contoh. Misalkan saya punya aplikasi perpustakaan. Ya, saya punya aplikasi perpustakaan. Saya akan menggambarkan semua fitur kebutuhan fungsional. Jadi dipahami ya. Semua menuliskan kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem ini bisa melakukan input pendataan buku. Oke, dia bisa menginput data buku. 2, menginput data anggotanya. Kan perpustakaan kan selama ini pasti kalau ada buku baru yang masuk pasti didata dulu. Baru ditaruh disesuaikan dengan pendataan. Misalkan buku Android gitu ya. Ditaruhnya di lemari A, rak nomor 3. Nah, ya, lemari A, rak nomor 3. Nah, itu harus disimpan dalam sistem dan pendataan buku. Sehingga ketika bukunya tersebut dicari, saya mencari buku Android, sistem akan beritahu kita lokasi bukunya itu ada di lemari A dan di rak yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Kemudian di aplikasi perpustakaan juga itu melakukan proses penginputan pendataan anggota. Selama ini kan kalau kita ke perpustakaan juga, kalau kalian dulu sekolah ya, ataupun di kampus juga sama, kalian pasti diminta untuk membuat kartu anggota perpustakaan. Jadi gunanya buat apa? Ketahuan siapa yang meminjam, siapa yang telat mengembalikan bukunya. Nah, kita bisa tuliskan kebutuhan fungsionalnya adalah sistem ini bisa melakukan input pendataan anggota. Tuh. Yang ketiga, sistem ini bisa melakukan transaksi peminjaman. Jadi ketika kita pinjam bukunya, di bukunya itu akan di-set status sementara dipinjam. Gitu ya. Sistem juga bisa melakukan transaksi pengembalian. Nah, pada saat bukunya kembali, statusnya akan berubah menjadi tersedia ya atau available. Nah, ini sama ya, implementasi seperti ini sebenarnya sama seperti kalau kalian jalan-jalan ke Gramedia. Nah, kebutuhan fungsional di Gramedia itu kurang lebih seperti ini sama. Jadi, kalian akan tahu di mana bukunya, di rak berapa, ataukah jenis apa, pengarangnya siapa, dan seterusnya. Nah, selain itu, kebutuhan fungsional di di sistem informasi untuk perpustakaan, sistem ini harus bisa menghitung gitu, berapa denda dari keterlambatan buku. Dan yang terakhir, sistem ini harus bisa menampilkan laporan bulanan dari peminjaman dan pengembalian buku. Jadi akan kelihatan berapa buku yang keluar per bulannya, buku apa yang paling menarik atau paling banyak dipinjam. Nah, selanjutnya mungkin akan diadakan pengadaan buku yang berdasarkan data yang paling banyak dipinjam. Itu tadi untuk fungsional. Ya, kalau nggak dipahami langsung bertanya saja ya. Nah, untuk kebutuhan non-fungsional, ini lebih dititik beratkan sama propertinya, propertinya perilakunya dari si sistem. Gitu. Atau bisa kita sebut juga non-fungsional itu lebih ke arah batasannya, ya. Batasan fungsinya. Bisa jadi ada batasan waktunya, kita bisa bercerita lama prosesnya, kemudian
batasan pengembangan sistemnya, standarisasinya, dan hal-hal yang lain terkait dengan kebutuhan non-fungsional. Contoh, ini contoh ya. Contoh, kita bisa bercerita bahwa aplikasi yang tadinya sistem informasi perpustakaan tersebut, dia bisa berjalan di browser. Berjalan di browser. Dan kita spesifik nuliskan. Browsernya itu bisa jalannya di Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Safari, gitu ya, dan seterusnya, Opera, dan seterusnya. Itu adalah browser yang bisa menjalankan sistemnya kita, misalkan. Yang kedua, non-fungsional itu contohnya juga bisa seperti ini. Pengguna membuat artikel ataupun membaca sistem ya, tidak lebih dari 10 detik. Jadi proses pencarian datanya tidak lebih dari 10 detik. Jadi ada statement bahwa kita menjamin bahwa proses pencarian data dari buku yang kita punya di sistem informasi perpustakaan tidak pernah melewati dari 10 detik. Gitu. Kebutuhan non-fungsional juga bisa kita lihat contohnya besaran aplikasinya. Nah, kita bisa bercerita bahwa aplikasi ini dia punya program dan sistem maksimalnya ini sebesar 100 MB. Ya. Dan kita bisa bercerita juga bahwa aplikasi ini memiliki interface ataupun tampilan ataupun antarmuka yang user friendly, yang mudah dipahami oleh orang lain. Ini ya. Nah, jadi sudah bisa ditahu ya bedanya antara fungsional dan non fungsional. Ini akan kalian nanti buat ya di akhir sesi. Nanti saya kasihkan sampelnya, kalian kerjakan. Selanjutnya, bagaimana model pengelolaan manajerial hardware oleh manajer misalnya. Kalau kita punya ada standalone ataupun personal PC, itu sebenarnya mengatur manajerialnya. Jadi PC yang ada di dalam satu meja itu diberikan itu untuk performance-nya untuk masing-masing orang. Bukan berarti dia dipakai untuk di-share. Ketika kita mau nge-sharing satu data, itu bisa manfaatin ada namanya komputer sentral ataupun server. Kemudian PC ataupun terminal lain ini dihubungkan sama distributed computer, ya, distributed computing. Dan untuk apa namanya? Dan untuk PC terminal lainnya, kalian bisa berpikir bahwa menggunakan ataupun memakai teknologi dari LAN gitu ya, di local area network. Mungkin ini sudah kalian pahami juga sebenarnya kalau kalian nanti belajar di sistem jaringan komputer, gitu ya. Jaringan komputer ya, untuk di semester selanjutnya. Nanti kalian akan kenal itu beberapa jenis-jenis topologi komputer, mulai dari LAN, ada MAN, ada WAN. Nah, itu semua yang membantu sebenarnya manajerialnya di sistem informasi manajemen. Nah, ini tadi sudah ya, jadi decision roles ini lebih ke arah resource allocator, entrepreneur, handler, negotiator. Tahapan pemecahan masalah itu kita selalu memulai dengan identifikasi problem. Kemudian kita bikin alternatifnya, kita buat evaluasi dari hasil alternatif, kita kasih peringkat yang mana yang paling bagus untuk diimplementasikan, baru kita pakai alternatif yang kita pilih. Jadi kalau dapat satu problem, kalian analisis dulu masalahnya apa, ya. Kalian pikir apa-apa solusi yang bisa kita kerjakan, ya. Baru pikir alternatif yang paling bagus, baru kalian implementasikan alternatif yang sudah dipilih. Ada hal yang penting kenapa subsistem ini computer based information system ini perlu diimplementasikan. Biasanya sih karena orang butuh pelaporan informasi secara cepat, mengambil keputusan, sifatnya juga mengatur yang urgensial seperti keuangan, ataukah sistem pakar yang bisa dipakai untuk kebutuhan manusia. Ya. Nah, ini kadang diperlukan computer based information system, CBIS. Bagaimana kita katakan, kapan bisa kita katakan bahwa manajemen itu dia berkualitas gitu. Manajemen tersebut itu berkualitas. Ketika kita tahu bahwa tujuan informasinya ataupun inovasinya ini tidak pernah berhenti, berinovasi terus. Ya, perbaikannya terus-menerus sampai hari ini. Kalian lihat Facebook, kalian lihat Instagram, itu update-nya tidak pernah berhenti.
gitu ya. Yang kemarin waktu lagi hype-nya itu orang bikin stiker dirinya sendiri. Jadi kita bisa bikin avatar dirinya kita, kemudian avatarnya kita itu jadi apa namanya? Jadi stiker gitu ya. Nah, bisa juga jadi foto profil dan seterusnya. Nah, Facebook saja, Instagram saja itu nggak pernah berhenti, walaupun sebenarnya usernya itu kan sudah jelas, sudah addicted nih, nggak mau nih berpindah ke sosial media yang lain. Tapi mereka terus menjaga konsistensinya. Kenapa? Mereka memanajemen kualitasnya, gitu. Baik di sistem informasinya dengan cara menetapkan inovasi dan tujuan perbaikan itu secara terus-menerus, nggak pernah berhenti. Kemudian manajemen kualitas itu bisa jadi terjadi kalau kalian mengambil filosofi baru gitu ya. Kita tidak dapat menerima kekurangan ataupun kesalahan yang lama. Jadi kita malah memperbaiki kesalahan yang lama sama kekurangannya. Yang ketiga, eh, hentikan ketergantungan sama inspeksi massal. Jadi kita biasanya mengambil suatu kesimpulan ini berdasarkan bukti statistik. Jadi bahwa bukti statistik ini kita mendukung untuk pengambilan keputusan, gitu ya. Pakai metode statistik, pakai modern pelatihan kerjanya, perbaiki pengawasannya. Orang-orang ini memahami, bisa mengambil risk ya, mengambil resiko. Intinya adalah mengurangi rasa takut supaya orang bisa tahu, bisa mengambil keputusan di bagian mana permasalahannya terjadi ataupun meminta informasi. Hilangkan halangan antar departemen. Nah ini yang sering terjadi, antar divisi ini tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Kemudian poster dan hapus poster dengan slogan yang tidak membantu memecahkan masalah. Standar kerja yang apa namanya, yang terlalu berbelit. Kemudian apa namanya, kelembagaan ataupun pelatihan sampai dengan bagaimana menciptakan struktur yang baik agar manajemen kualitasnya ini bisa bekerja dengan baik juga. Nah, untuk tahu manajerial, otomatis keluarannya adalah produk ataupun jasa. Bagaimana menentukan bahwa dimensi kualitas produk itu bagus? Dia akan kita pecah dalam apa namanya, kurang lebih 8 hal seperti di layar kalian masing-masing. Pertama, kualitas produk itu bagus diukur dari mana? Pertama, kinerjanya, fiturnya, keandalannya, kesesuaiannya dengan apa yang di lapangan dengan apa yang kita develop, daya tahannya, bagaimana dia diperbaiki ataupun maintenance-nya, keindahannya, dan persepsinya terhadap kualitas dari produknya. Nah ini masing-masing yang menentukan apa namanya, kualitas produk. Jadi kinerjanya, misalkan gini, kalian buat kalian lagi pakai aplikasi, misalkan aplikasi Word ya, lagi ngetik, aplikasi untuk mengetik ketikan. Kinerjanya, misalkan kita cuma mencet tombol A, kemudian kita ketik dan pada akhirnya kita mau apa namanya, kita mau print, itu ternyata butuhin waktu yang sangat lama. Kontrol P saja dipencet itu sudah butuh waktu setengah jaman. Nah itu kinerjanya jelek. Fitur, dia cuma punya misalkan apa namanya, editable gitu ya, editable, nggak ada insert gambar. Nah itu di sisi fitur. Keandalan, nah keandalan ini di sisi apa namanya, ketika kita buka kembali aplikasinya itu cepat pada saat dia dibuka. Misalkan kesesuaian, Word-nya ini, misalkan aplikasi Word-nya ini kita bisa pakai apakah sesuai dengan pada saat dia dicetak ataukah berbeda pada saat dia di display. Yang kelima, daya tahan. Nah, aplikasi ini kita simpan secara apa namanya, digital 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan ini apa namanya, datanya masih bisa saya akses. Dan yang kelima, misalkan kalau datanya korup kita mau perbaikin, nah bisa diperbaikin, itu berarti berpengaruh ke bagian kemudahan perbaikan. Tampilan aplikasinya misalkan, nah itu berkaitan dengan keindahan, dan yang terakhir adalah persepsi terhadap kualitasnya. Jadi orang tahu bahwa brandnya ini bagus ataupun dia kurang. Nah, untuk dimensi-dimensi kualitas dari sisi jasa, ya, itu tadi di sisi produk ya. Jadi adik-adik kalau di sisi apa namanya, di sisi aplikasi biasanya ada keluarannya dua gitu ya. Ataukah kalian manajerial ataupun kerjanya ngebuat apps-nya. Gitu. Biasanya dia diukur, kalau dia di sisi jasa,
gitu ya. Kalau dia di di sisi jasa, dia berkaitan dengan 5 hal. Pertama, apakah dia jasanya berwujud yang seperti apa? Keandalan dari jasanya, responsif ketika dia ditanya, kepastian sampai dengan empati. Jadi misalkan saya punya jasa untuk membuat web, jadi uh, bukan hasil produknya web, lebih ke arah customnya dan pelayanannya misalkan. Nah, pada saat saya berikan jasa, berarti wujudnya itu adalah aplikasi. Keandalannya, bagaimana pada saat aplikasinya rusak ataupun bermasalah, saya bisa diandalkan dan bisa responsif ataupun cepat menanggapin gitu. Dan empati memperhatikan bahwa aplikasi yang saya bikin ini mudah digunakan sama si pengguna ataupun user yang memesan di sistemnya. Nah, ini semua diukur berdasarkan dimensi kualitas dari jasanya. Bagaimana untuk tahu bahwa manajemen kualitasnya ini dari sisi jasa sistem informasinya agar bagus? Pertama, kalian harus identifikasi pelanggannya, dia bergerak seperti apa, tahu kualitas pelanggannya, kemudian tahu metrik kualitasnya itu diukur dari sisi apa. Kemudian kalian definisikan, kalian program kualitas sistemnya, dan terakhir kalian tidak hanya programming dan diimplementasikan, tapi kalian pantau kualitas dari sistem informasinya. Ya. Bagaimana jika kita yang aplikasi ataupun jasa ataukah produk yang kita buat itu buruk? Gitu ya. Nah, tadi kan kita bercerita di hal yang berkualitas baik. Gitu. Nah, apa hal yang terjadi di dalam suatu proses bisnis? Pertama, kalau kita ciptakan produk yang buruk ataukah jasa yang buruk, orang pasti tidak akan datang lagi sama kita. Otomatis kita kehilangan bisnis. Dua, syukur-syukur kalau kehilangan bisnis. Yang masalah paling banyak juga adalah kita dituntut di beberapa software ataukah jasa yang kita tawarkan ternyata malah merugikan perusahaannya. Akibatnya kita dituntut minta ganti rugi. Nah, ini ya, kalau kualitas produknya jelek. Makanya kita selalu sebagai seorang software developer, kalian yang semua yang bergerak di bidang IT saat ini, itu paling tidak harus tahu role bagaimana menciptakan produk yang bagus. Yang ketiga, karena kita dituntut, sudah kehilangan bisnis, pasti kita kehilangan produktivitas, sudah nggak bisa produktif lagi ya, mau terima gaji bagaimana. Dan yang keempat, biaya-biaya pasti akan ada yang dikeluarkan. Contohnya bagaimana biaya pada saat dia mau diperbaikin sistemnya, kegagalannya, bagaimana penilaian sistemnya, bagaimana biaya pencegahan agar sistemnya ini nggak jelek. Nah, ini semua pasti mengeluarkan budget. Itu di sisi buruk. Bagaimana kalau kualitas produk kita itu bagus? Kalau kalian ciptakan produk yang bagus, pasti pasar yang kita layani ini lebih banyak. Jadi dia mencakup pelanggan-pelanggan yang kebutuhan produk atau jasanya itu lebih banyak, gitu ya. Penelitian pemasarannya pun juga kita identifikasi dan membantu mendatangkan orang-orang yang baru, gitu. Dan pelanggan pasti akan terbangun sebuah brand, gitu. Produk ataupun jasanya kita itu lebih baik dibandingkan perusahaan yang lain. Sama sampai hari ini, gitu. Kalau kalian nyari ke toko ya, saya kembalikan ke kalian masing-masing. Kalau kalian ke toko, kemudian kalian nanya, saya mau beli aqua gelas. Kalian ngomong begitu ke ke tempat tokonya. Walaupun tokonya kasih kalian minuman yang cup kecil, mereknya mereknya Fit, mereknya JS ya, mereknya Minerale dan pokoknya lain-lain. Tapi pada saat kalian ngomong pertama kali, kalian mengungkapkan ingin membeli minuman, gitu ya, membeli minuman, itu pasti ngomongnya saya mau beli aqua gelas. Jadi brand yang tertanam di kepala kita bahwa minuman yang cup kecil, kita sebutnya itu aqua gelas. Ya, saya mau beli aqua gelas tak satu. Nah, walaupun bukan mereknya aqua gelas, tapi kita sebutnya aqua. Karena di sanalah brand itu terbangun, tersimpan di kepala kita semua. Lanjut. Nah, karena dianggap kualitas juga, biasanya harga yang kita bisa tawarkan itu bisa jadi lebih tinggi. Jadi diingat ya, kalau segmentasi pasar naruh harganya yang murah dan ada orang yang bilang mahal, berarti bisa jadi itu bukan marketnya. Kalau kita sudah set harga, kemudian kita kasih ke orang, ih murahnya, berarti itulah pasarnya kalian.
Ingat ya, ibaratnya kalau kau lagi jualan minuman nih, kayak yang lagi banyak beredar ini di jalan saya lihat IT dan lain-lain. Mereka tawarkan minumannya, cupnya ke orang, ih murahnya. Nah, berarti orang sudah tahu bahwa yang beli ini adalah pasar saya. Tapi kalau saya kasih minumannya saya, misalkan contohnya, kemudian dia bilang, ih terlalu mahal. Nah, berarti belum tentu itu adalah pasarnya kalian. Gitu. Nah, yang lain di sisi efektivitas, ketika kalian bikin aplikasi yang bagus, otomatis dia meringkas gitu ya, meringkas proses pekerjaan, waktu yang dibutuhkan juga itu pasti lebih pendek. Yang lain adalah penurunan biaya, ongkos yang kalian keluarkan itu pasti lebih sedikit dibandingin tadi kualitas yang jelek. Kita harus perbaiki lagi A, perbaiki lagi B, perbaiki lagi C, hire orang dan seterusnya, itu otomatis ngeluarin budget. Dan yang terakhir, kalian bisa gabungkan gitu keunggulannya kalian dari sisi harga pasar sampai dengan dapat profit yang bagus dan pertumbuhan yang bagus juga. Nah, untuk kita sebagai pekerja di bidang IT, dari sekalian ini harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, kalian harus punya inisiatif bagaimana ngebuat sistem ini yang bisa memudahkan ke orang. Nah, powernya di mana sebenarnya? Powernya itu lebih ke arah kalian menganalisis ya. Menganalisis suatu masalah, kemudian kalian memberikan solusi dalam suatu bentuk aplikasi yang berupa prototipe. Gitu. Antusias, percaya diri, kalian punya pemikiran yang konseptual. Konseptual artinya kalian berpikir teoritis yang kemungkinan bisa diimplementasikan. Tuh. Analis, komunikatif dengan orang, sampai dengan fleksibilitas. Makanya biasa kita dapat meme, anak IT itu bisa segalanya. Bahkan perbaiki kompor, perbaiki televisi, perbaiki HP gitu ya. Mungkin bisa jadi ada mie yang tanya, kalian semua ini, keluarganya kalian, bisa nggak perbaiki laptop saya? Bisa nggak install ulang laptop saya dan seterusnya? Nah, di situ paling tidak sebenarnya kita bisa bangun komunikasi efektif, dan kalau kalian punya skillnya, itu peluang sebenarnya. Nah, bagaimana model manajerial dalam internet dan jaringan pendukung di bisnis? Nah, saya petakan ya, saya petakan contohnya, kalau kita bercerita e-commerce, contoh kayak Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Ini adalah kerjasama usaha yang sifatnya perusahaan ini dengan pelanggan gitu. Kemudian perusahaan ini atau yang penyedia e-commerce ini menjadi orang yang di tengah. Jadi buyer dan buyer dengan seller itu kita pertemukan melalui media kita. Nah, kalau modelnya jaringan bisnis dalam satu perusahaan menggunakan internet, itu disebut dengan intranet. Kalau perusahaan dengan mitra dagang, itu kita sebut dengan extranet. Jadi di sini ada beberapa istilah ya. Intranet itu apa? Dia jaringan bisnis dalam satu perusahaan. Kalau antar perusahaan dengan mitranya kita sebut dengan extranet. Untuk perannya sendiri dalam e-bisnis, kalau di sisi manajerialnya, kalian tahu bahwa proses rekayasa ulang ini berkaitan dengan bisnis internal. E-commerce ini kita bisa implementasikan dalam bentuk mempertemukan antara para pelanggan dengan model pemasok, kemudian bagaimana kita tingkatkan kinerjanya antar satu anggota tim bisnis dengan kelompok kerja. Pertanyaan besar, ketika kita bisa manajerial, kita udah tahu keuntungan aplikasi yang baik dengan buruk, kapan mesti dikomputerisasi proses yang manual, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal atau 3 pertanyaan hal yang paling umum yang mestinya ini sudah bisa kita jawab pada saat kita dapat satu proses bisnis. Misalkan gini, kenapa perlu komputerisasi? 2, apa keuntungannya kita pakai komputerisasi? Dan apa bedanya antara data manual dan komputerisasi? Ini mestinya bisa dijawab. Kalau terjawab 3-3 ini, kalian sudah bisa menyarankan berganti milah dari data yang sifatnya konvensional menjadi data yang sifatnya komputerisasi. Nah, pertama, kita jawab dulu ya, mengapa perlu komputerisasi? Pertama, bisa jadi karena proses bisnis itu mau berkembang. 2, dia mau mempercepat pekerjaan yang kemarin harus nulis, gitu ya. Sekarang diganti dengan pengetikan dokumen, gitu. Sehingga dokumennya lebih cepat dikirim.
Dibandingkan kalau kita tulis tangan, di foto lagi, baru scan lagi, baru datanya mau dikirim misalkan. Penyimpanan datanya pasti lebih efektif dan efisien, dan kalian bisa mengelompokkan datanya, diurutkan mau yang dari data yang paling jadul sampai data terbaru, ataukah data yang paling baru ke data yang jadul misalkan. Jadi ini beberapa kebutuhan yang kenapa komputerisasi itu bisa dibutuhin. Gitu. Kenapa komputerisasi itu diimplementasikan dan apa keuntungannya? Pertama, kita bisa kerjakan beberapa tas ataupun pekerjaan itu tepat, akurat, prosesnya juga tidak lelah, efektif dan efisien juga. Yang kemarin misalkan kalau kita cerita di perpustakaan, kenapa nggak jadinya adalah e-book perpustakaan gitu ya. Jadi beberapa buku-buku yang ada di perpus itu dijadikan dalam bentuk model bacaan digital. Nah, otomatis rak-rak yang ada di sistem informasi perpustakaan atau perpustakaan itu sendiri bisa jadi dihilangkan gitu ya. Mereka cukup ngebangun satu komputer saja untuk menyimpan seluruh data digital. Bagaimana dengan pengolahan data manual? Kalau data manual biasanya kan mudah terjadi kesalahan. Kenapa? Karena ya human error. Mereka kadang tidak luput dari kesalahan, mereka biasa lelah, maka sehingga beberapa kesalahan itu bisa terjadi, baik itu di proses penginputannya kah, ataukah model perhitungan. Nah, di sisi beberapa pengembangan sistem ada beberapa job ya. Kalau kita disebut sebagai programmer, apa itu programmer? Ini mestinya kalian bisa tahu nih, programmer itu apa? Orang yang menulis kode, gitu ya. Orang yang menulis kode program, gitu. Berdasarkan, ingat ya, jadi programmer itu adalah orang yang menulis kode program, dia buat berdasarkan rancang bangun dari analis. Jadi ingat, programmer ini yang bagus ketika dia sudah analis dan tahu rancang bangun yang sudah ada dari sistem analis. Ini diingat ya, jadi programmer itu yang bagus, kalian harus menganalisis dulu. Karena tidak ada orang yang berperan sebagai sistem analis kalau masih di awal-awal semua. Nah, dia bertanggung jawab sama proses pembuatannya, programnya. Dia harus tahu batasan teknologinya, tahu instruksi programmingnya, dan programmer ini bekerja kadang tidak saling berhubungan dari satu orang ke orang lain, tapi mereka berhubungan dalam satu spesifikasi program. Nah, makanya nanti di pertemuan selanjutnya itu saya akan ajari ada namanya Git, gitu ya. Jadi ada namanya GitHub, ada namanya GitLab. Kalian bisa berkolaborasi sebenarnya di sisi kode di hal tersebut. Nah, apa itu program komputer? Nah, program komputer itu lebih ke arah share dulu. Nah, program komputer itu adalah rangkaian instruksi. Jadi kalian ngebuat sebuah aplikasi yang diimplementasikan dan komputer ini bisa jalankan. Gitu ya. Tujuannya adalah kalian menyesuaikan bahwa prosedur yang ada di lapangan dan proses yang ada di manual ini sudah diakomodir oleh program komputer. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat, pengaturannya bisa lebih praktis. Nah, itu tadi programmer itu dan program komputer. Sekarang sistem analis. Apa itu sistem analis? Menurut bukunya Jogianto di Analisis dan Desain, ya, halaman 129 dia sebut bahwa sistem analis itu adalah orang ya yang menuangkan suatu model informasi dalam bentuk komponen, gitu, dalam bentuk komponen. Tujuannya apa? Dia mau identifikasi, dia mau mengidentifikasi ya, dia mau mengidentifikasi mana hal-hal ataupun mana permasalahan ataupun hambatan yang terjadi sehingga kebutuhan dalam satu sistem bisa diperbaiki dengan cepat. Jadi sistem analis ini lebih berfokus ke apa sih yang dibutuhkan sama stakeholder, apa sih yang dibutuhkan sama si user, gitu. Dia tuangkan dalam satu model fitur, dia rancang, dia bangun, kemudian diserahkan ke programmer untuk dibuat dalam bentuk aplikasi yang real bisa digunakan. Sistem analis ini bisa jadi terdiri dari satu orang atau lebih ya. Jadi dia punya pengetahuan di sisi aplikasi komputer, tujuannya dalam memecahkan masalah yang ada di bisnis. Kemudian satu orang ini atau lebih ini bisa dia menerjemahkan dari bahasa
si user, kebutuhannya user, biasanya kan kalau sebelum bikin aplikasi itu akan ada wawancara dulu, gitu. Mewawancarai si usernya, kemudian dituangkan menjadi satu model kebutuhan ataupun fitur yang akan digunakan oleh si pengguna aplikasi atau user. Fungsinya analis itu di sisi mana? Mengidentifikasi. Dia tahu siapa sasarannya akan pakai aplikasinya. Dia tahu alternatif ketika ada masalah gitu ya. Pemecahan masalahnya dia udah pikirkan beberapa alternatifnya. Dia merencanakan sampai menerapkan rancangan sistem. Jadi belum jadi aplikasinya ya. Dia hanya membuat model rancangannya sehingga sesuai dengan permintaan si user. Nah, tugas utamanya apa? Kalau kalian jadi sistem analis, pertama, kalian mengumpulkan formulir datanya, kalian mau wawancarai, kalian susun reportnya yang jalan apa yang dibutuhkan sama si user, dia rancang model app-nya, dia analisis sampai dengan dia hitung biaya yang keluar pada saat sistemnya akan mau dibuat, sampai dengan mengawasi begitu. Apakah kegiatan dalam penerapan sistemnya ini bisa dipasang dengan baik ataukah tidak. Ini tugasnya ya di sistem analis. Nah, kalau secara teknisnya seperti apa? Teknisnya itu kalian akan menggambar gitu ya, menggambar flow diagram bisa berupa dengan DFD. Makanya kalian nanti ada mata kuliahnya tersendiri itu bagaimana ngebuat data flow diagram. Ada struktur analisis dan desain teknik atau SADT. Kalau sekarang orang sudah kenal dengan namanya UI dan UX gitu ya. Flow-nya bagaimana, susun filenya di komputer agar dokumennya ini bisa dibaca sama programmer, dia rancang output dan inputnya sampai dengan dokumentasi pekerjaan. Dia ambil gambar, kemudian dia diskusikan dengan programmer. Bagaimana kepribadiannya sistem analis? Pertama, sistem analis itu harus bisa bersikap dewasa, dia harus tegas, yang mana sistem yang nggak bisa dibuat dengan bisa, gitu ya. Kemudian dia harus bisa bekerja sama, artinya dia harus bekerja sama dengan produk user yang memesan atau product owner dengan menyampaikan informasi ini dengan baik ke programmer, menerjemahkan. Jadi sistem analis seperti itu. Kemudian dia bertindak secara metodik, dia pakai metode, gitu ya. Dia tahu cara model perhitungan budget, dia tahu bagaimana mengefisiensikan timnya sampai dengan berpikir kreatif. Di spesialisnya orang-orang yang di bergerak informasi itu apa saja? Ada sistem analis ini ya. Jadi bisa dilihat sistem analis. Ada tambahannya lagi ya. Administrator database. Nah ini yang kerja-kerjanya di bagian databasing-nya. Spesialis jaringannya atau kalau orang sering sebut juga dengan DevOps-nya, programmernya, sampai dengan anggota operasional yang menginput data ke aplikasi atau data entry atau ke operator. Nah ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang sistem informasi manajemen. Jadi spesialisnya itu ada beberapa hal seperti ini. Ini yang paling singkat ya. Sebenarnya malah bisa dipecah ada banyak. Nah, kapan kita bisa katakan sistem ini bisa layak? Pertama, kalau di sisi teknikalnya, hardware-nya ini dan software ini tersedia, economic return, jadi sisi harga ini dia bermanfaat gitu ya. Kemudian non-economic return, kalau sistem yang diusulkan ini dari sistem segi manfaat itu yang tidak bisa terukur, itu sebaiknya economic return ya. Kemudian legal, dia terlindungi ya. Jadi data-datanya itu ada SLA-nya, service level agreement-nya, bahwa aplikasi yang dibuat ini nggak boleh bocor ke orang dan seterusnya. Operasionalnya bagaimana sampai dengan jadwalnya. Ini indikator hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Kapan sistem itu mau berubah? Kalau ada keluhan dari pelanggannya, pengirimannya datanya bermasalah, laporannya tidak tepat, isian laporannya yang sering salah, waktu kerjanya yang berlebihan, filenya yang sulit untuk diatur, misalkan ini semua masuk dalam indikator perubahan di sisi sistemnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik sekalian, di sisi kelayakan sistem juga akan kita lihat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum saya kasih hadiahnya? Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Halo, halo? Ada pertanyaan? Apakah tidur semua? Saya Kak. Ada? Atau clear lagi? Saya Clear ya? saya Clear ya? tanya.
Kak. Ya, silakan, Dek. Tapi saya bertanya kayak di luar materi sih, Kak. No problem. Apa tuh? Apa bedanya itu bisnis analis sama sistem analis, Kak? Karena kan ini tadi sistem analis di situ Nice. ada terus di slide itu kayak menganalisis masalah bisnis begitu. Oke, nice. Thank you. Nah, untuk sistem analis, dia lebih fokus menganalisis ke implementasi ke sistem. Sedangkan bisnis analis lebih menghitung ke ranah proses bisnisnya. Misalkan gini, eh, saya bercerita bahwa aplikasi ini ketika dipakai gitu ya, membantu memangkas proses budget yang terlalu banyak. Nah, sistem analis akan menerjemahkan hal tersebut agar budget yang tidak dikeluarkan terlalu banyak itu kita harus tambah fitur A. Nah, modelnya kayak gitu. Tapi kadang sistem analis itu dia sudah berpikir juga sebagai bisnis analis, sedangkan bisnis analis belum tentu bisa berpikir sebagai seorang sistem analis. Dia lebih fokus ke proses bisnis, sistem analis lebih berfokus ke arah menerjemahkan dari bisnis ke sistemnya. Oke? Jadi itu bisnis analis juga harus tahu juga pasti kayak komputer begitu, bahasa program juga, Kak. Bisnis analis enggak. Dia lebih ke arah alur proses bisnis. Alur proses bisnis. Sedangkan sistem analis tahu komputer literasi. Kenapa? Karena kan dia menerjemahkan tadi dari proses bisnis yang disampaikan oleh bisnis analis ke programmer. Gitu. Jadi harus tahu. Dan dia bisa memilah, oh Pak ini nggak bisa dikerja. Gitu. Karena di bagian ini yang nggak ada datanya misalkan. Nah, bisnis analis minta bilang, Pak saya mau dibuatkan misalkan ya, saya mau dibuatkan laporan tahunan 3 tahun terakhir. Nah, sistem analis akan mengecek kembali di sisi datanya. Nah, oh Pak minta maaf, yang data 3 tahun terakhir nggak bisa. Kenapa? Karena hanya ada data 1 tahun terakhir. Nah, apakah bisa Pak datanya dihitung 3 tahun terakhir itu nanti setelah sejak diimplementasikan sistem. Jadi ceritanya sistemnya dipakai sampai dengan 5 tahun, nah itu baru bisa dilihat tuh 3 tahun terakhir. Kayak gitu. Oke, gimana? Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Anyone? Kak, Yuk. Kak, halo. Iya. Ada yang nitip salam Kak sama kita. Hah? Kak Dirman. Ada yang nitip salam. Kak Dirman. Oh, si Kak Dirman. Dirman. Oh, Iya. Waalaikumsalam. Iya. Studi ya. Oke, ada lagi? Mau titip-titip salam? Apa silakan. Ada lagi? Anyone? Udah ada, Mi? Jelas, Mi? Udah clear ya? Oke, sekarang saya jelaskan apa yang akan kalian kerjakan ya. Ada hadiahku buat kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalian diminta untuk ngebuat model rancangan alur kebutuhan ya. Jadi alur kebutuhan fungsional dan non fungsional. Gitu. Sebenarnya ada file PDF-nya yang saya mau upload di Classroom, tapi biar nggak terlalu banyak, saya kopas aja PDF-nya, isi PDF-nya itu ke dalam ini ya, ke dalam slide-nya. Yang kalian kerjakan itu ngebuat fungsional sama non fungsionalnya itu sistem. Nah, contoh ya, ini contoh nih, contoh seperti ini. Misalkan saya ngebuat sistem informasi pendaftaran santri, gitu ya, atau sistem informasi pendaftaran kampus, gitu ya. Contoh ya. Nah, kalau calon mahasiswa atau calon santri, prosesnya gimana? Pertama, dia pasti minta formulir. Panitia kasih formulir. Bagaimana supaya digantikan dalam suatu sistem? Ya, sistem informasi ketika santri ini mau mendaftar atau meminta formulir, sistem informasi menampilkan halaman formulir, gitu ya. Kemudian calon santri ini mengisi formulir. Kalau di panitia apa yang terjadi? Panitia itu nggak ngerjain apa-apa. Tapi di sistem informasi kalau dalam bentuk digital, ya prosesnya adalah entry data. Ada proses penyimpanan data ke dalam database. Itu yang disebut dengan entry data. Calon santri, misalkan atau calon mahasiswa melampirkan berkas-berkas, contohnya ijazahnya, KTP-nya, dan seterusnya, di panitia ngapain? Panitia itu nggak ngapa-ngapain. Ya. Kalau modelnya manual. Sistem informasi ini
dia ada menu untuk upload berkasnya. Nah, jadi kelihatan ya alur-alurnya. Oh, begini Ki. Ini yang digantikan sebenarnya di dalam sistem, alur proses ini yang digantikan. Kita lihat lagi calon santri. Kita lihat lagi misalkan ini. Ya, calon santri mengembalikan formulir. Nah, di panitia ngapain? Dia pasti menerima formulir dan berkas. Kalau di sistem formasi yang terjadi apa? Kita submit filenya. Artinya apa? Kita mengembalikan formulirnya ke dalam. Gitu ya. Kita mengembalikan formulirnya ke dalam. Nah, calon santri, selanjutnya stepnya apa? Panitia kan kalau sudah terima berkas, pastinya ngecek berkas ya. Nah, di sistem formasi bisa nggak kita ngecek sistem? Bisa. Dia akan ngecek, misalkan diminta 5 data, tapi yang terupload hanya 4. Nah, sistem akan kasih tahu bahwa datamu kurang 1. Gitu. Kalau sudah ngecek berkas di sisi panitia ngapain? Panitia itu akan membuat kartu seleksi. Sama juga di sistem itu akan ngebuat kartu seleksi, gitu ya. Baru nantinya panitia si santri ini menerima kartu seleksi. Kerjanya si panitia itu adalah kasih kartunya. Nah, kalau di sistem apa? Kita bisa lakukan fitur cetak kartu seleksinya. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Jadi kalian membuat ini satu bisnis proses namanya pengisian formulir pendaftaran. Nah, sama seperti kemarin yang kalian analisis, contohnya kayak OVO, GoPay, apapun itu, kalian lihat fiturnya per fitur. Kemudian pelajarin bisnis prosesnya di masing-masing user. Dan sistemnya itu ngapain sebenarnya. Ini di fungsional. Untuk non-fungsional, kita bercerita misalkan aplikasinya jalan di Google Chrome, prosesnya 10 detik, kemudian ukuran aplikasinya 10 mega. Ini contoh-contoh semua yang kebutuhan non-fungsional. Kalian bisa googling kok di internet juga beberapa sampel contoh kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Sekali lagi ini dikerjakan, kalian kumpulkan ke classroom-nya kalian ya, dalam bentuk link yang sudah kalian upload di Google Drive, dan linknya ini akan kalian submit ke dalam classroom. Kurang lebih seperti itu adik-adik. Ada pertanyaan sampai di sini untuk hadiahnya? Silakan. Anyone? Kak, modelnya yang fungsional itu dibuat kayak tabel yang tadi atau kayak paragraf biasa aja yang seperti di atas tadi? Nah, ikuti contohnya. Ikuti contohnya. Kalau fungsional, saya minta bikinkan tabel. Jadi kalian tahu bisnis proses. Ini kan satu fitur nih, formulir pendaftaran. Di dalamnya itu kelihatan nanti ngapain aja di setiap aktornya. Khusus untuk non fungsional, cuman apa namanya? Dia hanya bikin apa namanya ini? Bikin statement saja. Paragraf setiap baris. Oke? Oke, Kak, makasih. Sama-sama, Yevian. Ada lagi? Adik-adik? Anyone? Gak pakai ini, yang lain tidak bicara. Sindrom asing. Mana? Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Atau Kak, sudah? Kak. Yes. Kak. Yeah. Menjadi batal. Apa Yevian? Nggak ada, oke. Tadi ya udah. Yang lain ada lagi kah? Alvin bersaudara, Alvin Hong dan Alvin Pratama. Ada pertanyaan maybe? Cynthia, Cindy, Pakita, Franz, Natasha, Michelle, Putri, Juan, Jevon. Ada pertanyaan? Kak. Iya. Itu yang Iya. yang tabelnya tuh yang sebelumnya Kak. Ya, berarti kan Kak bilang dari bisnis ya. Dari bisnis apa itu? Yang dari bisnis analisis begitu toh Kak? Ini kita ambil berdasarkan sistem formasi yang sudah sebelumnya kita kerja. Apakah tadi yang kemarin kita kerja bikin apa? Kemarin analisis apa, aplikasi apa, Cindy? Berarti kalau misalnya saya analisis Gojek, berarti saya bikin kayak formulir pendaftarannya itu Gojek. Nah, bagaimana kira-kira alur prosesnya itu Gojek? Nah, misalkan gini, selama ini kalau seumpamanya Gojek itu tidak ada dengan cara manual ki orang panggil ojek, bagaimana ki? Kan menelpon kah? Menelpon, ataukah ibaratkan kayak taksi gitu ya?
Ya, kita ganti misalkan case-nya kayak Grab. Nah, Grab itu menggantikan taksi gitu. Nah, bagaimana caranya kalian mendatangi itu taksi? Mulai dari kalian telepon. Sekarang diganti dengan apa? Diganti dengan memasukkan apa namanya? Memencet tombol cari driver, kan begitu toh? Iya. Nah, kalau Cindy pesan makanan, misalkan selama ini bagaimana? Kan tinggal pencet tombol apa namanya? Nyari makanan ya, nyari makanan. Kan posisinya itu pasti Cindy datangi lokasinya, kemudian memilih makanannya. Nah, kalau di sistem ngapain? Dia menampilkan list makanan. Nah, kayak gitu. Jadi Cindy tahu, oh saya sebagai user di sebelah kiri, di tengah itu penjual, di sebelah kanan itu informasinya. Nah, kayak gitu. Kak. Sama-sama Cindy. Ada lagi? Adik-adik? Oke, saya rasa pintar semua nih karena banyak juga yang bertanya. Nah, jangan lupa mandi semua. Oh ya Willy. Kenapa Willy? Ini yang baru enggak apa-apa. Oh iya. Kalau kalian agak bingung dan mau cari sistem informasi baru, nggak apa-apa. Pakai aja sistem informasi yang baru lagi. Kalau yang mau dianalisis. Terima kasih Kak. Sama-sama Willy. Ya oke, saya rasa cukup nih. Kalau ada pertanyaan bisa tanyain aja di grup WhatsApp ya. Jangan lupa mandi pagi. Saya yakin baru bangun pagi nih tidak ada mandi. Makanya juga begitu ngasih disuruh bertanya, tidak ada mau bertanya. Bertanya iya, cuma sebagian. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adik-adik sekalian tetap sehat ya. Kalau tidak ada yang perlu didatangi, mandi ji. Kalau tidak ada yang perlu didatangi keluar, zaman dulu keluar. Ya, semoga pandemi kelar dan kita bisa ketemu. Saya juga penasaran lihat mukanya kalian sebenarnya. Ya. Kalian yang mana-mana saja wajah-wajahnya. Overall, tapi kayaknya satu semester tidak bakal ketemu jika via online. Oke, saya bosan nih. Oh iya, bosan. Talia bosan saja, bosan kita lihat, tenang. Tapi bersabar mami ya. Oke, adik-adik, thank you semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sehat semua ya. Thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih, Thank you, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kak.